Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Karni Ilyas tersangkut kasus tanah yang merugikan negara 3 triliun di Nusa Tenggara Timur. Jadi adanya perkara kasus tanah di Manggarai, Nusa Tenggara Timur terkait tanah pemerintah seluas 30 hektar menjadi milik perseorangan yang berakibat negara mengalami kerugian sampai 3 triliun. Jadi tanah 30 hektar tersebut sudah menjadi milik para perseorangan. Dengan bagaimana caranya kurang tahu, sehingga perkara ini diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara tersebut. Perkara tersebut sudah ditangani Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan bidang tindak pidana khusus, ditangani bidang tindak pidana khusus. Berarti perkara tersebut merupakan perbuatan korupsi dan sudah memeriksa saksi 42 orang. Dalam perkara yang ditangani tindak pidana khusus, baik bila perkara ditangani tindak pidana khusus baik di tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, berarti perkara tersebut adalah masalah perbuatan korupsi. Karni Ilyas sudah dipanggil tetapi tidak memenuhi panggilan dan akan dipanggil lagi katanya. Sehingga bila sampai nanti 3 kali Karni Ilyas dipanggil Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tidak dapat hadir, tidak mau dia hadir, maka nanti kalau sudah sampai 3 kali dipanggil tidak hadir, maka Kejaksaan Nusa Tenggara Timur akan menghadirkannya dengan upaya paksa lewat bantuan Kejaksaan Agung RI bidang Jaksa Agung bidang tindak pidana khusus, atau lewat Kejaksaan Tinggi DKI lewat bidang tindak pidana khusus untuk dibawa ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Ini dalam penyelesaian perkara demikian. Jadi nanti kalau Karni Ilyas sudah sampai 3 kali dipanggil tidak hadir, ini baru pertama kali dipanggil. Sedangkan panggilan kedua belum. Karena ini akan dipanggil oleh panggilan kedua karena panggilan pertama tidak datang. Nanti akan dipanggil dalam panggilan kedua. Kalau panggilan kedua juga tidak datang, maka panggilan ketiga dapat dilakukan dengan upaya paksa. Upaya paksa maksudnya dihadirkan secara paksa, mungkin nanti petugasnya kejaksaan mendatangi daripada Karni Ilyas dan ditangkap dan dibawa ke Nusa Tenggara Timur. Itulah namanya upaya paksa. Karena itu sesuai ketentuan hukum acara pidana, apabila 1 kali sampai 3 kali tidak mau datang atas panggilan yang resmi, maka dapat dihadirkan secara paksa. Itulah saya lihat. Ya, sampai sekarang Karni Ilyas belum tahu statusnya. Apakah dia dipanggil sebagai saksi atau ikut sebagai tersangka masalah tanah tersebut. Apakah dia dapat bagian atas tanah tersebut? Saya kurang jelas permasalahan tersebut. Yang paling mengetahuinya tentu Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Dan ini kita hanya mendapat informasi dari media lewat YouTube dalam media tersebut. Jadi harapan saya Karni Ilyas ini agar memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebagai warga negara yang baik, supaya menghadiri setiap panggilan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dihadirinya, karena negara Indonesia sebagai negara hukum dan hukum itu harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat dengan berlandaskan asas equality before the law. Jadi siapapun, apapun jabatannya, apakah dia Karni Ilyas sudah terkenal namanya yang sering membawa acara di ALC. Demikian juga tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pejabat tinggi negara. Kalau melakukan kesalahan, sama-sama dihukum di muka pengadilan. Jadi itu saja. Karena Karni Ilyas ini sering mengkritisi Presiden Joko Widodo ini. Macam-macam mengkritisi yang sifatnya negatif. Di acara ILC adalah di dalam acara ILC di TV One, sehingga saya lihat sepertinya Karni Ilyas ini sepertinya orang baik, sehingga dia mau mengkritisi orang-orang
apalagi presiden sering dikritisinya yang sifatnya negatif. Padahal dia sendiri rupanya ada masalah hukum tersangkut dengan masalah tanah di Manggarai tersebut. Sehingga saya pikir dia tidak baik ya. Jadi kalau kita sikap mengkritisi orang lain, terutama masalah-masalah negatif, seharusnya kita ini juga harus bersikap baik. Jangan kita hanya bisa mengkritisi orang lain, tetapi diri kita sendiri rupanya kotor juga. Hal ini menurut saya kalau dia sudah berurusan dengan hukum, apalagi masalah korupsi, apalagi dia sebagai tersangka, ya tentu sudah kotor namanya ini. Hanya saya bagaimana nanti hasil pembuktiannya itu diserahkan nanti kepada hakim. Apakah perbuatan tersebut terbukti atau tidak, itu tergantung nanti putusan hakim. Tetapi yang jelas, perkara ini sudah sampai ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan sudah diperiksa orang-orang yang terkait dalam masalah tersebut. Dan sudah ada 42 orang yang diperiksa. Mungkin salah satunya karena Ilyas ini. Karena dia tidak hadir, maka dia tidak diperiksa dan akan diperiksa lagi dia nanti. Dan akan dipanggil lagi nanti dia sampai 3 kali dipanggil. Apabila tidak hadir, dapat dilakukan upaya paksa. Maka sebelum dilakukan upaya paksa, harapan saya karena Ilyas ini supaya memenuhi setiap panggilan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih.